Kita awali Sindo Malam pada hari ini proses evakuasi kereta api bandara yang menabrak truk di Tangerang, Banten masih berlangsung hingga siang. Satu lajur sudah bisa digunakan secara bergantian. Pasca kecelakaan kereta api Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang menabrak truk di dekat stasiun Poris Tangerang, Banten Jumat pagi, petugas gabungan mengecek kondisi awal jalur dan rangkaian sekaligus memeriksa rel, bantalan, dan jaringan listrik aliran atas yang terdampak benturan. Aliran listrik di jalur tersebut dihentikan sementara demi keselamatan selama proses evakuasi. Penanganan difokuskan pada pemindahan truk yang menutup jalur serta pembenahan tiang listrik aliran atas yang terdampak. Upaya percepatan dilakukan dengan menurunkan muatan truk. Kendaraan derek yang tiba bersama alat berat kemudian mengangkat badan truk dari atas rel. Selain evakuasi kendaraan, kera penolong juga diterjunkan membantu penanganan rangkaian. Tim prasarana melakukan perbaikan tiang listrik aliran atas, pengecekan kabel kontak, hingga pengukuran ulang geometrik jalur guna memastikan kondisi lintasan aman sebelum dilalui kembali. Pemulihan jalur dilakukan bertahap sampai dinyatakan layak untuk operasional. Saat ini perjalanan komuter lain Tangerang dari arah stasiun Duri menuju stasiun Tangerang sudah bisa melintas menggunakan satu jalur secara bergantian. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara Anyus melaporkan. CCTV menangkap detik-detik kecelakaan antara kereta api bandara dengan sebuah truk di perlintasan sebidang dekat stasiun Poris, Tangerang. Insiden terjadi saat truk menabrak di perlintasan dan di saat yang sama muncul kereta bandara dengan kecepatan tinggi. Kecelakaan antar kereta bandara dengan truk kontainer ini terjadi di perlintasan sebidang selepas stasiun Poris. Dalam rekaman CCTV terlihat truk berusaha melintasi rel kereta api saat kondisi lalu lintas cukup padat. Namun naas, di waktu yang sama, kereta bandara tengah melaju dari arah Soekarno-Hatta menuju pusat kota. Truk yang belum sepenuhnya melewati rel langsung tertabrak. Benturan keras tak terhindarkan dan menyebabkan muatan truk terpental. Itu sekitar jam 6 pagi, 6 pas banget. Terus itu juga lagi hujan posisi, terus ada gemeter kayak gempa posisinya. Ya kan lagi ada gempa, saya langsung ke balkon ngecek, oh ternyata tiang kereta tuh geter. Saya pikir itu sambaran petir, ternyata pas dilihat samping itu kereta udah ketabrak sama kontainer. Korban kalau ditanya-tanya sama security yang lain itu nggak ada, alhamdulillah. Masinis aman, penumpang juga aman. Akibat insiden ini, perjalanan kereta bandara sempat terganggu selama proses evakuasi. Petugas kepolisian dan pihak terkait juga langsung melakukan penanganan di lokasi kejadian. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Pemirsa, isak tangis mewarnai proses evakuasi pilot Hendrik, korban meninggal dalam insiden pesawat Pelita Air yang jatuh di Pegunungan Krayan, Kabupaten Kunukan, Kalimantan Utara. Jenazah diterbangkan dari Longbawan, Krayan menuju Bandara Juanda Tarakan untuk kemudian dipulangkan ke Jakarta. Suasana duka menyelimuti proses evakuasi jenazah Kapten Hendrik, pilot pesawat Pelita Air yang jatuh di Pegunungan Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Detik-detik keberangkatan jenazah dari Longbawan menuju Tarakan berlangsung sangat emosional. Sejumlah rekan sejawat Kapten Hendrik tidak kuasa menahan kesedihan. Isak tangis rekan sejawat pecah saat peti jenazah tiba di bandara untuk diterbangkan menuju Tarakan Jumat pagi. Beberapa di antaranya bahkan histeris saat melihat kantong jenazah dievakuasi petugas dari mobil ambulans menuju pesawat yang telah menunggu. Jenazah diterbangkan dari Longbawan Krayan menuju Bandara Juanda Tarakan sebelum akhirnya dipulangkan ke rumah duka di Bogor, Jawa Barat. Untuk kondisi medan sangat ekstrim, dia berada di lereng gunung itu. Untuk ininya pohon-pohon masih besar semua, tinggi.
untuk kondisi kami temukan itu pesawat masih api, masih kondisi menyala. Dan untuk pilot kami langsung identifikasi karena yang membuat hanya satu, hanya pilot, jadi kami langsung identifikasi. Setelah kami memastikan di lokasi aman dari bahaya, ya kami langsung mengevakuasi pilot keluar dari pesawat, dari kokpit. Posisi pilot di kokpit ya? Posisi pilot di kokpit. Setelah menjalani serangkaian prosedur di RSUD setempat, jenazah dibawa ke Bandara Juwata Tarakan pada Jumat siang. Rencananya dari Tarakan, jenazah pilot Hendrik akan langsung diterbangkan menuju Jakarta. Pihak maskapai dan petugas akan mendampingi proses pemulangan hingga jenazah diserahkan secara resmi kepada pihak keluarga yang sudah menunggu di Bogor, Jawa Barat. Penyebab pasti kecelakaan hingga kini masih dalam penyelidikan pihak Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT. Dari Nunukan, Kalimantan Utara, Usman Codang, iNews melaporkan. Pemirsa, sementara itu warga di kawasan Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara digegerkan pesawat jatuh di area pegunungan. Pesawat jatuh merupakan maskapai pengangkut BBM milik Pelita Air. Warga di Kecamatan Krayan Barat, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara digegerkan dengan dugaan pesawat jatuh. Dari video amatir, seorang warga melihat sebuah pesawat kecil yang diduga mengangkut BBM jatuh di area pegunungan. Kejadian ini mengakibatkan kepulan asap hitam membumbung tinggi di area puncak pegunungan yang diduga menjadi lokasi jatuhnya pesawat. Ya, kemungkinan masalah minyak yang kita lihat mutar tadi. Ulang mungkin dia mau cari agak terang kan, mutar dia. Ya. Susi apa Pertamina? Siap. Yang Susi masih mutar, kita nggak tahu. Oke. Badan pesawat pada pukul 13.25 menit. Puing-puing pesawat ditemukan di Gunung Pak Ramayo, dataran tinggi Krayan, Nunukan, Kalimantan Utara. Pesawat merupakan pesawat pengangkut BBM jenis Air Tractor 802 milik maskapai Pelita Air. Bisa kita jajang. Pada pukul 14.33 local time, tim SAR gabungan menemukan pesawat terbakar dan satu korban ditemukan meninggal dunia dalam kereta terbakar. Selanjutnya korban dievakuasi oleh tim SAR gabungan di Lombawan menuju ke Rumah Sakit Pratama Lombawan. Seluruh badan pesawat dilaporkan hangus terbakar. Akibat insiden ini, pilot pesawat atas nama Kapten Hendrik Lodewijk dinyatakan meninggal dunia. Dari Nunukan, Kalimantan Utara, Tim Liputan, iNews melaporkan. Akibat angin puting beliung, sebuah pohon tumbang dan 7 rumah warga di Tanjung Priuk, Jakarta Utara rusak parah dini hari tadi. Selain merusak rumah warga, atap yang terbuat dari material baja ringan terhempas hingga menutup ruas jalan warga. Atap rumah warga yang terbuat dari material baja ini roboh hingga menutup akses jalan warga usai dilanda angin kencang di Jalan Swasembada, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Kejadian ini tak menimbulkan korban luka maupun jiwa. Selain itu, pohon nangka setinggi 7 meter tumbang dan menimpa rumah warga akibat angin kencang. Petugas BPBD, PPSU, dan Sudin Pertamanan langsung mendatangi lokasi untuk melakukan pemangkasan pohon tumbang dan pemotongan atap baja ringan yang roboh. Akibat peristiwa ini, 7 rumah warga rusak parah. Oke, pohon dulu baru baja ringan inilah. Baru pada terbang. Ada yang ke sana, kena juga tuh warga di situ, bocor atapnya. Ada 7 rumah. Ya. Nah, ini kalau asbes yang ini nih dari mana nih, Bang? Dari kontrakan seberang tuh. Kontrakan itu berarti atas semua kehempas, Bang ya? Iya, kempal satu rumah doang enggak tuh. Saat ini proses pemotongan masih dilakukan agar aktivitas warga yang melintasi jalan tidak terganggu. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Hujan sejak semalam disertai luapan air Kali Mukefart membuat jalan Daan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat terendam banjir. Tak sedikit motor yang mogok karena nekat menerjang banjir.
Satu persatu kendaraan mogok di Jalan Daan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat. Pengendara nekat menerjang banjir demi cepat sampai ke tempat kerja. Banjir terjadi akibat hujan yang turun sejak semalam membuat kali Mukefart meluap. Petugas dari suku dinas sumber daya air berjibaku mengatur arus lalu lintas dan menyedot banjir yang mencapai 50 cm tersebut. Dari Jakarta, Miftahul Gani, Anyus melaporkan. Pemirsa, selain di Cengkareng, banjir juga merendam permukiman warga di Komplek IKPN Bintaro, Jakarta Selatan. Sebanyak 80 rumah warga terendam banjir hingga berjam-jam. Hujan deras yang mengguyur Jakarta mengakibatkan kali Pesanggerahan meluap dan merendam sejumlah rumah warga di Komplek IKPN Bintaro, Jakarta Selatan. Beberapa jalan terendam banjir hingga sepaha orang dewasa. Menurut Ketua RW setempat, kali Pesanggerahan mulai meluap sejak pukul 3 pagi. Hujan yang turun sejak Jumat dini hari membuat kawasan Joglo Raya tergenang banjir. Ketinggian air berkisar 50 cm dan membuat arus lalu lintas tersendat. Jalan Joglo Raya tergenang banjir akibat hujan deras yang turun sejak Jumat dini hari. Banjir dengan ketinggian 50 cm ini membuat arus lalu lintas tersendat. Bahkan motor dan mobil yang melintas harus mengurangi kecepatannya agar tidak mogok. Petugas PPSU dibantu warga mengatur lalu lintas seadanya agar para pengendara tidak mengalami mogok. Ketinggian genangan air mencapai 30 cm di Jalan Cakung Cilincing Raya, Jakarta Utara, Jumat pagi. Banjir disebabkan hujan deras yang mengguyur Jakarta sejak dini hari tadi. Pengendara roda 2 nekat menerobos genangan demi tetap beraktivitas. Kalinya masih penuh, airnya tumpah ke jalan. Hujan mengguyur wilayah Jakarta dan sekitarnya sejak dini hari membuat pemukiman warga di Kebun Pala, Jakarta Timur terendam banjir. Banjir merendam dengan ketinggian mencapai 1,2 meter. Ketinggian air terus bertambah di wilayah Kebun Pala, Jakarta Timur hingga Jumat pagi dan merendam rumah-rumah warga setinggi 1 meter lebih. Selain merendam rumah, banjir juga mengganggu aktivitas warga. Sejumlah akses jalan lingkungan tidak dapat dilalui kendaraan. Petugas dari Penanganan Prasarana dan Sarana Umum atau PPSU, BPBD, serta aparat setempat berada di lokasi untuk memantau kondisi dan membantu evakuasi. Beberapa perahu karet dikerahkan guna membantu mobilitas warga di titik-titik banjir yang cukup dalam. Ratusan rumah warga di Jalan Pulau Nangka, Cengkareng, Jakarta Barat terendam banjir. Bahkan akses jalan menuju permukiman warga juga turut terendam. Warga Pulau Nangka, Cengkareng, Jakarta Barat beraktivitas keluar dan masuk rumah dengan menerjang banjir setinggi 30 cm. Selain dilanda hujan sejak semalam, banjir terjadi karena meluapnya Kali Mukefart. Sementara itu, sejumlah sepeda motor mogok lantaran pengendara memaksa melintas.
Pagi-pagi masuk airnya, tadi kan itu dari semalam sih hujan nggak turun-turun. Seperti ini Bu. Ya pengennya ya nggak banjir, gimana pemerintah pengennya ya orang sini mah banjir mulu, banjir. Karena takut banjir semakin tinggi, warga mulai mengevakuasi sepeda motornya ke tempat yang lebih tinggi. Warga berharap Pemprov DKI Jakarta serius mengatasi permasalahan banjir yang selalu terjadi setiap hujan turun. Dari Jakarta, Miftahul Gani, Anyus melaporkan. Diguyur hujan deras sejak malam, sejumlah wilayah di Bekasi, Jawa Barat banjir. Ratusan rumah terendam banjir dengan ketinggian air mencapai 80 cm, membuat aktivitas warga terganggu. Akibat intensitas hujan yang cukup tinggi sejak Jumat malam, ratusan rumah di perumahan Kartika Wanasari, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terendam banjir. Ketinggian air mencapai 1 meter. Selain intensitas hujan yang cukup tinggi, banjir juga disebabkan dari luapan Kali Uyut yang melalui perumahan tersebut. Dari pukul 05 atau 04.30 pun sudah terjadi genangan, mengingat curah hujan yang tinggi dari malam hingga pagi ini. Sementara itu banjir juga terjadi di Komplek Dosen IKIP Jatiasi, Kota Bekasi. Warga kecewa dan memasang spanduk IKIP tetap banjir karena banjir selalu terjadi. Hingga kini ketinggian air mencapai 80 cm. Banjir disebabkan tingginya intensitas hujan, kondisi drainase yang buruk, serta lokasi perumahan yang berada di cekungan Kali Cakung. Guna mempercepat air surut, 4 pompa dikerahkan untuk membuang air ke arah Kali Cakung. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Petugas mengevakuasi sejumlah warga lanjut usia dengan perahu karet saat banjir merendam permukiman di Desa Karangligar, Karawang, Jawa Barat. Banjir juga merendam perumahan Pondok Maharta, Tangerang Selatan, Banten setinggi 60 cm. Petugas gabungan dari BPBD, Satpol Airut Polda Jawa Barat, serta Polres Karawang terus melakukan evakuasi terhadap warga. Derasnya hujan yang mengguyur selama 2 hari membuat air dengan cepat menggenangi permukiman di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Sejumlah warga tidak sempat menyelamatkan barang berharga saat air mulai menggenang dan terus meninggi. Kalau untuk puncak ini sekitar pukul 2 dini hari ya, 002 dini hari, masuk air itu mulai pukul 18-an. Untuk saat ini sekitar 200 cm atau 2 meteran yang terdalam. Untuk warga kita evakuasi ke kantor desa Karangligar dan kita juga sudah siapkan tenda pengungsian kembali. Jadi curah hujan yang intensitasnya lumayan tinggi ya untuk wilayah sekitar, ditambah ada peningkatan aliran sungai Citarum maupun Ciber. Ironisnya, banjir ini terjadi saat warga baru menikmati 2 minggu tanpa genangan. Dalam 1 bulan terakhir, kampung ini sudah 4 kali diterjang banjir. Warga mengaku sangat lelah karena harus berulang kali membersihkan rumah, terlebih saat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Selain di Karawang, banjir juga merendam perumahan Pondok Maharta, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Curah hujan yang tinggi serta meluapnya Kali Serua membuat air dengan cepat menggenangi ratusan rumah warga. Sejumlah pompa penyedot diaktifkan guna mengantisipasi banjir. Warga berharap pemerintah Tangerang Selatan segera membuat tanduan buatan agar banjir tidak terjadi lagi. Dari Karawang, Jawa Barat dan Tangerang Selatan, Banten, tim liputan iNews melaporkan.